Closing statement selanjutnya kepada Buya dipersilakan. Saya ingin menyoroti alinea pertama aja dari sajak ini, alinea pertama, halaman pertama. Pertama, bahwa yang paling sulit membangun persahabatan yang harmonis di alam dunia ini, wahai kekasihku, adalah persahabatan dengan diri kita sendiri. Kita bersahabat dengan orang lebih mudah dibandingkan kita bersahabat dengan diri sendiri. Artinya bersahabat apa? Ada kesepemahaman, ada saling pengertian, ada imbal balik perasaan, ada saling menghormati. Ternyata dengan diri kita sendiri tidak seperti itu. Yang ada saling menyalahkan. Ya, ketika kita membenturkan kepala kita ke tembok, itu berarti kita menyalahkan diri kita sendiri. Ketika kita minum begon karena pacarmu itu berselingkuh, itu juga artinya menyalahkan diri sendiri. Sampai namamu juga kamu ganti kok. Itu kabarnya kamu tidak suka dengan namamu itu. Berarti Anda tidak bersahabat dengan dirimu sendiri kok. Ada nggak orang yang namanya diganti? Banyak, Bu ya. Dulu waktu miskin namanya Darsingkem. Setelah ke Jakarta rambutnya dicat pakai hot pen. Celana pendek tuh. Rambutnya dicat, dia kaya. Langsung namanya diganti Elizabeth. Suatu hari ada temennya mencari dari Jakarta, mana rumahnya Elizabeth. Di kampung itu nggak ada orang tahu, nggak ada di sini namanya Elizabeth itu. Ya, Elizabeth itu bahasa Arabnya tulisannya alias sobat, alias sobat itu Elizabeth. Kalau kamu melihat tulis alias sobat itu artinya Elizabeth. Nggak ada yang kenal. Sampai Pak Kuwu juga nggak tahu mana. Akhirnya ditunjukkan di HP ini. Ini orangnya. Darsingkem mungkin. Hanya sekarang sudah punya mobil, sudah punya sawah, namanya diganti jadi Elizabeth. Yang tadinya Darsingkem. Itu juga artinya tidak ada keharmonisan diri kita dengan nama kita. Betul enggak? Ada enggak orang yang menyembunyikan keluarganya? Tidak berani menyebut siapa bapaknya. Itu juga sama. Jadi kita sendiri tidak bersahabat dengan diri kita sendiri kok. Ada enggak orang perempuan yang pengen jadi laki-laki? Artinya dia pakai celana jeans. Sengaja buah dadanya dikasih ban di sini supaya jangan kelihatan buah dadanya. Pakai topinya topi laken, pakai celana laki-laki. Gayanya kayak laki-laki. Ya, senangnya kepada sesama perempuan. Lesbi kan? Iya. Ada enggak? Kenapa? Ya karena dia tidak bersahabat dengan dirinya. Dia tidak terima jadi perempuan tuh. Pengen jadi laki-laki. Betul enggak? Orang itu bisa bersahabat tuh. Kita kan harus saling mengenali. Makanya dilanjutkan. Ya, sebelum persahabatan terbangun mesti diawali dengan saling mengenal dengan baik. Wataknya, sifatnya, sampai bau badannya juga kita memakluminya. Badannya itu bau kecoa badannya tuh. Tapi yang kita bersahabat udah kita maklumi aja lah. Iya. Iya kan. Ya, ngomongnya nyerocos gitu ya udahlah. Ngerti nyerocos. Gitu kayak itu. Ya udah kita maklumi. Orangnya agak jorok. Kalau buang rokok seenaknya aja, ya udah kita memakluminya, kita bersahabat. Kalau kita saling memahami, mengenali dan memakluminya, betul nggak? Betul. Kalau kita mencari orang sempurna nggak ada. Nah itu. Nah lalu saling mengenal dengan baik, mengenal diri sendiri bukan persoalan gampang. Ternyata akhirnya
Bersahabat dengan diri sendiri bukan persoalan yang gampang. Karena mengenal diri sendiri itu juga sulit. Sampai sekarang saya mengenalkan diri saya. Disinilah saya katakan, mengenal diri sendiri bukan persoalan gampang. Aku terlahir di sebuah kampung yang terpencil. Namanya Desa Tulung Agung. Dulu ini belum ada jalan bebas. Jalan bebas Jakarta Surabaya itu dari Celeng belok ke Karangampel, Indramayu, dan Karangampel. Dari Kampel langsung ke pelabuhan, langsung ke Tegal ke sana. Dari Arjunangun, Jatibarang belum ada jalan bebas. Kliwut Kertasemayang itu masih tanah jalannya, kanan kirinya itu adalah pohon asem. Sungai Sindu Praja. Saya kalau ke Jatibarang dulu itu jalan kaki beli roti. Berangkatnya pagi pulangnya sore. Karena belum ada motor, belum ada mobil. Belum lama kok kita ini ramai begini, belum lama. Saya lahir di situ di Tulungagung. Di rumahnya seorang Cina, Tionghoa, namanya Nyonya Rok. Itu adalah bukan pilihanku. Saya nggak pernah milih lahir di situ. Kalau saya disuruh milih, mas, saya pengen lahirnya di Los Angeles dong, atau di Toronto, di Milano, ya, atau di Paris, di Lyon, atau di Belanda, di Rotterdam, di Amsterdam kalau bisa. Nyong, saya nggak milih kok. Aku keluar dari perut seorang ibu namanya Ibu Haji Jenab ya, juga bukan kehendakku. Kalau saya dikasih formulir untuk mengisi daftar kehadiran, tak tulis ingin lahir dari perutnya Ibu Tin. Enak gak saya punya pabrik mobil? Betul nggak? Betul. Kulnya Ibu Haji Jenab, seorang petani. Itu juga alhamdulillah. Ya, waktu dan tempat kelahiranku juga bukan keinginanku. Aku nggak ingin lahir menjelang subuh. Aku tidak ingin lahir tahun 1948. Aku tidak ingin lahir di Tulungagung. Namaku juga bukan pilihanku. Ujung-ujung saya namanya Abdul Syakur Yasin. Saya juga pernah mengalami nggak cocok dengan nama ini. Karena pengucapannya salah. Iya. Bukan Abdul Syakur Yasin, bukan Abdul. Itu alnya Al-Syamsiyah, bukan Al-Qomariyah. Makanya Abdul Syakur, bukan Abdul Syakur. Tapi ternyata ditulisnya ya Abdul. Ini kan pelanggaran. Ya. Dan saya pernah merasa nama itu tidak sedap didengar tuh. Kalau bisa namanya Jackie Chan. Itu di luar keinginan kita semuanya. Itu mesti sadar ya. Jadi artinya apa? Aku terlahir benar-benar dipaksa. Dipaksa. Mujbar alayya. Aku dipaksa. Ya. Oleh kehendak besar. Al-iradatul kubra, keinginan Tuhan. Ya, di luar wilayah kekuasaanku. Sudah, selama aku menelusuri kehidupan di dunia ini, kecil lahir di Kertasmaya, kecil di Cirebon, ya, gedenya di Babakan Ciwarengin, tuanya di luar negeri, ya kan gitu. Berakhir sampai ke Cadang Pinggan. Ini semuanya saya telusuri kehidupan saya, ya, dalam kebingungan. Saya bingung. Nanti kalau saya mati, pondok ini siapa yang meneruskan? Saya masih bingung. Apakah pondok ini akan langsung eksis atau bubar? Saya masih bingung.
Percaya nggak? Jangan dikira saya ini tenang-tenang aja. Saya juga bingung. Pak Akbar siap jadi kesepuhan di sini. Iya, masih bingung. Iya. Ya, jadi artinya makanya saya sering pesan kalau saya meninggal, dan ini tidak bisa dihindari, saya juga tidak akan lama pasti akan uzurkan kan kembali. Usia saya sudah 75, mau berapa puluh tahun lagi. Jadi kan suatu realita yang tidak bisa dihindari. Apakah anak-anak kita sudah siap mempersiapkan kepastian itu datang? Enggak kan? Pernah rapat enggak? Rapat pengurus untuk membicarakan pasca Buya Sakur. Betul enggak? Sampai sekarang juga saya masih bingung apakah pengajian-pengajian yang sudah 25 tahun di sini apakah sudah merubah pikiranmu atau tetap seperti dulu? Kita juga enggak tahu kok. Masih enggak keluar yongane, rokayane? Hanya saja. Masih muncul enggak? Namun demikian, masih muncul enggak? Akan tetapi penyangkalan-penyangkalan masih ada kok. Dan sampai sekarang orang yang membuli saya juga masih ada. Iya kan? Iya. Kamu mengiyakan ya karena kamu pro sama saya kan gitu. Kalau nggak pro juga membuli. Apa itu Buya Sakur? Bisa apa sih? Iya kan seperti itu. Saya masih dalam keadaan kebingungan. Ya. Yang tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Artinya enggak final gitu. Dan nanti aku akan tiada lagi pasti. Saya akan tidak ada lagi. Dulu saya asalnya tidak ada. Setelah 75 tahun, katakan sampai 100 tahun lah. Allah berkehendak tidak mustahil. Tapi setelah itu akan tidak ada lagi kan? Akan hilang dari peredaran lagi kan? Betul enggak? Nah, nanti sampai nanti saya tidak lagi dengan sama sekali tidak membawa konklusi apapun. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan apapun. Sampai nanti saya mati, saya tidak bisa menyimpulkan aku hidup di dunia ini berhasil atau gagal. Terima kasih. Baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.